ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, di maghrib yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, salah satunya nikmat yang paling utama yaitu nikmat Islam dan iman. Kemudian kenikmatan yang kedua yang tak lupa pula kita syukuri yaitu nikmatul sehat dan waktu luang. Karena begitu banyak saudara kita kaum muslimin, mereka tidak sempat pergi ke masjid, apalagi untuk mempelajari ilmu agama karena disibukkan dengan urusan dunianya, atau mereka tidak memiliki waktu luang untuk hal tersebut. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di permulaan tadi saya menyampaikan sebuah hadis, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kharaja yakhruju, khuruj, keluar. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi ketika kita keluar dari rumah kita dalam rangka menuntut ilmu agama atau mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama atau duduk sejenak bermajlis seperti ini, maka kita dihitung sama seperti berjihad di jalan Allah hatta yarji, hingga kita balik ke rumah lagi. Nah, maka kalau sesuatu dinamakan jihad itu jelas ada pengorbanannya. Duduk sejenak, kebahagiaan, kebebasan kita akan terkorbankan. Nah, yang seharusnya habis maghrib nyantai di rumah, tapi kini habis maghrib kita belajar. Nah, maka kita santai sambil belajar, karena kita sama-sama belajar ya. Saya juga dikatakan Ustadz, ya belum selevelnya sebenarnya. Cuman karena dimintakan, ya apa yang saya dapatkan itu yang akan saya sampaikan. Nah, jadi kita santai saja, sambil makan boleh. Kalau ngantuk, obatnya makan. Insya Allah kalau ngantuk itu, kalau makan tidak ngantuk lagi. Kalau makan masih ngantuk juga, ini yang bahaya. Rata-rata tidak ngantuk ya. Baik, jamaah sholat maghrib yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, di pamflet itulah ditulis sama pengurus masjid, kita akan membahas sebuah ayat, mentadaburi sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. Sebelumnya tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Sebelum kita membahas dan mentadaburi lebih lanjut mengenai ayat suci Al-Quran ini, maka kita akan
sejenak membahas mengenai sababun nuzul surat ini, atau sebab-sebab diturunkannya surat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang 168. Itu menurut Imam Al-Alusi Al-Baghdadi. Beliau wafat pada tahun 1854 Masehi. Beliau menyebutkan bahwa riwayat sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Baqarah yang ke-168 ini itu dikarenakan kaum musyrikin. Makanya pada awal kalimat itu kan ya ayyuhan nas. Perkataan dari ya ayyuhan nas itu yang diseru semua manusia, tidak hanya kaum muslimin, termasuk kaum musyrikin juga. Kenapa ayat ini turun? Karena pada zaman jahiliyah dulu itu mereka mempunyai tradisi orang jahiliyah terdahulu. Mereka mengharamkan sesuatu yang sudah jelas-jelas dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam asbabun nuzul ini disebutkan sesuatu yang mereka haramkan, yaitu unta yang bernama Bahiro, Saibah, Wasilah, dan Ham. Nah, ini istilah-istilah terhadap hewan yang mereka anggap istimewa. Dan ini pun termasuk adat agama Yahudi terdahulu. Nah, maka untuk menapi atau menolak ajaran-ajaran orang-orang Yahudi terdahulu atau kaum musyrikin, turunlah ayat ini, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 ini. Pada zaman dahulu, orang Yahudi itu mempunyai suatu adat atau tradisi, yaitu yang dikenal dengan unta Bahiro. Jadi kalau seekor unta melahirkan 5 kali anak, dan anak yang kelima unta tersebut laki-laki atau pejantan, maka unta tersebut pada zaman jahiliyah dulu dipotong telinganya. Unta tersebut dipotong telinganya dan dilarang mengambil manfaat dari unta tersebut. Tidak boleh ditunggangi, dinaiki, apalagi sampai disembelih untuk kurban. Tidak boleh, karena ini dianggap sebagai unta istimewa. Maka ini yang dikenal dengan Bahiro. Kemudian ada juga hewan lain yang pada zaman jahiliyah dulu yang dianggap istimewa, itu namanya Saibah. Saibah ini anak kambing. Ketika kambing beranak, anaknya perempuan atau betina, itu untuk mereka orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin terdahulu. Tapi ketika yang lahir anak pejantan, maka ini untuk Tuhannya mereka. Maka kambing pejantan ini juga sama seperti Bahiro tadi, unta tadi, tidak boleh dipotong. Nah, jadi ini ayat, sebab-sebab kenapa ayat ini diturunkan, yaitu karena untuk menafikan atau menangkis semua adat-adat orang kaum musyrikin terdahulu yang terbiasa dengan hewan-hewan yang dianggap istimewa. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tafsir dari ayat tersebut. Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ya ayyuhan nas ini turun dan pernah dibacakan di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika salah seorang membacakan tentang ayat tersebut, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dibacakan di samping Rasulullah, kemudian sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas langsung berdiri. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Abu Waqqas ini berdiri, wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar doaku cepat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Nah, maka kembali ke ayat ini tadi, ya ayyuhan nasu
kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal, yang baik bagimu. Nah, jadi seruan ayat ini kepada kita semua manusia bahwasanya kita diperbolehkan memakan apapun di muka bumi ini dengan catatan halal dan thayyib, halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Maka jamaah salat maghrib rahimakumullah, dari ayat ini kita paham bahwasanya perintah di dalam Islam ini sudah sangat lengkap dan sudah sangat banyak bagi kita, terutama mengenai makanan. Apalagi di era modern ini, di era modern di akhir zaman ini, makanan itu sangat banyak yang bertebaran. Di pasar-pasar, di warung-warung, banyak sekali makanan-makanan, dan terkadang tanpa kita benar-benar memilih, makanan tersebut banyak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, maka ayat ini menegaskan kepada kita, makanlah makanan yang baik, yang halal, dan baik untuk kesehatanmu. Banyak makanan yang halal, tetapi itu belum tentu baik untuk kesehatan kita. Contoh, jeroan sapi, tahu ya? Jadi jeroan sapi itu halal enggak? Halal. Tetapi ketika penderita hipertensi yang memakan makanan tersebut, Pak RT pahamnya itu. Atau hiperkolesterol yang memakan makanan tersebut, walaupun dia halal tetapi tidak thayyib untuk dirinya. Nah, maka ini syaratnya, kaidahnya halal thayyib, halal baik untuk kesehatan kita. Nah, maka makanan yang halal ini ada beberapa kriteria. Ya, yang pertama, makanan yang halal itu dari segi zatnya. Dari segi zatnya, maka makanan yang dinamakan halal itu tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti khamar atau minuman keras. Kemudian babi, dari segi zat ya. Kemudian anjing, itu juga termasuk. Nah, jadi kalau makanan yang halal, itu syarat yang pertama dari segi zatnya tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Nah, seperti minuman keras, babi, anjing, dan sebagainya. Karena kenapa? Kalau makanan yang seperti ini yang masuk ke dalam perut kita, tentu nanti akan ada efek yang luar biasa. Pengaruhnya kepada diri kita, apalagi terhadap ibadah. Nah, seperti dalam riwayat tadi, Sa'ad bin Abu Waqqas dia minta kepada Rasulullah untuk doanya biar makbul lah istilahnya kan. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah engkau biar doaku menjadi cepat diijabah atau cepat dikabulkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah bilang, Sa'ad bin Abu Waqqas, perbaiki makananmu. Nah, perbaiki makananmu. Karena kalau ada sedikit saja atau sesuap saja nasi yang kita makan ada unsur-unsur haram ataupun ada unsur-unsur riba, maka itu jelas akan mempengaruhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan yang haram ataupun riba ketika masuk ke dalam perut kita, ini akan menjadi energi, dan energi yang dihasilkan pasti mengarah kepada yang haram. Nah, dari segi ruqyah juga, makanan yang haram masuk ke dalam perut kita, ini akan menjadi media, rumah, atau tempat persarangan jin dan syaitan. Nah, makanya kalau ada makanan yang haram ataupun makanan yang hasil-hasil dari riba, itu juga harus kita hindari. Kemudian kriteria makanan yang halal yang kedua, halal dari segi cara memperolehnya. Li ghairi. Nah, jadi makanan yang halal dari segi cara memperoleh, makanan tersebut bukan hasil korupsi atau bukan hasil penipuan atau bukan hasil transaksi riba. Nah, dari segi caranya memperolehnya ini juga sangat berpengaruh, karena pada saat sekarang apalagi kita nih sudah di musim resesi ini,
pengaruh ekonomi luar biasa. Jadi terkadang ada beberapa kaum muslimin yang tidak sabar, pengen cepat kaya, potong kompas. Pengen cepat kaya, cepat banyak dapat harta, akhirnya dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu berupa korupsi atau menggunakan praktek-praktek riba. Nah, maka ini kriteria makanan halal yang kedua, yaitu dari segi cara memperolehnya. Nah, maka kita betul-betul ketika meminum pun, minum itu harus kita perhatikan betul-betul halal atau tidak. Karena kenapa? Kalau minum yang hasil curian, minum saja itu akan berpengaruh kepada tubuh kita, apalagi sampai makanan yang lain. Nah, sebagaimana ketika Umar, dia meminum satu cangkir susu yang diberikan oleh salah seorang. Kemudian dia bertanya setelah minum, dari mana engkau dapat susu ini? Kata Umar, susu ini aku ambil, katanya, ambil dari seekor sapi yang ditemukan di pinggir jalan. Kemudian Umar memasukkan jarinya dalam kerongkongan, dia muntahkan lagi. Nah itu, jadi para sahabat dulu mereka sangat memperhatikan makanannya. Karena kalau makanan tidak kita perhatikan, efeknya jelas. Diajak sholat, malas. Diajak ibadah, malas. Itu pengaruh dari makanan-makanan yang haram. Jadi itu yang kedua, makanan yang halal itu syaratnya harus halal dari segi cara memperoleh. Nah, betul-betul hasil keringat kita sendiri atau betul-betul hasil kerja kita sendiri, bukan hasil korupsi, riba, dan segala macamnya. Kemudian juga banyak yang terjadi dalam memperoleh makanan, orang melakukan praktek transaksi yang tidak sah menurut fikih Islam. Di era majunya teknologi, banyak kita temukan di media-media sosial, itu orang menawarkan makanan. Menawarkan makanan-makanan atau jualan di media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, segala macam. Barang yang ditampakkan itu barang yang luar biasa bagus. Ketika kita order, ternyata barangnya cacat. Nah, pas kita terima barang yang cacat, ini praktek transaksi yang seperti ini, di dalam fikih Islam itu dikenal haram. Karena kenapa? Di dalam unsur jual beli tersebut terdapat unsur penipuan. Banyak yang tertipu, apalagi sekarang ini media-media sosial itu luar biasa gemarnya mengiklan-iklankan barang dagangannya. Makanya kalau kita punya produk yang kita iklankan di media sosial, itu harus betul-betul produk yang berkualitas dan real, sama dengan yang aslinya. Jangan yang ditampilkan tuh gambar yang bagus, ketika orang order yang kirim barang yang cacat. Nah, kita makan hasil dari penjualan yang seperti ini termasuk haram. Karena kenapa? Ini cara memperoleh makanan yang haram atau tidak sah menurut fikih Islam. Kemudian jamaah salat maghrib rahimakumullah, kriteria makanan yang halal yang ketiga, tidak membahayakan tubuh, atau toyib. Jadi tidak membahayakan tubuh. Makanan yang halal yang baik itu tidak banyak mengandung unsur-unsur seperti 5P. Ada penyedap rasa, pemanis, pewarna, pengembang, apa lagi? Penyedap rasa, pemanis, pewarna, pengembang, pewarna. Nah, makanan yang banyak mengandung unsur 5P ini nanti ketika masuk ke dalam perut kita, dicerna oleh usus kita, masuk ke dalam lambung, lambung akan mendeteksi, oh ini zat asing, kata lambung. Karena kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia secara alami, maka tubuh kita itu hanya menerima dan memproses makanan yang bersifat alami atau yang bersumber dari tumbuhan dan hewan. Nah, ketika masuk unsur-unsur yang seperti ini, maka perut akan langsung merespon ini sebagai zat asing. Maka dari lambung ini nanti, makanan akan di-over lagi ke liver, sampai liver direndahkan dosisnya. Dari liver nggak bisa dicerna, maka menumpuklah di ginjal, di filtrasi ginjal kita. Nah, setelah itu masuk ke aliran darah, maka muncul beberapa jenis penyakit atau darah kotor yang dikenal dengan toksin. Toksin atau istilah medisnya CPS. Apa tuh? Cognitive Pathologist Substance. Nah, itu
sisa-sisa atau ampas dari makanan yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, karena kalau banyak makanan-makanan seperti ini masuk ke dalam tubuh kita, jelas akan mempengaruhi kesehatan kita, akan mempengaruhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat maghrib rahimakumullah, untuk itu memilih makanan kita harus melihat dari 3 kriteria dasar ini tadi. Yang pertama, halal dari segi zatnya makanan tersebut, kemudian halal dari segi cara memperolehnya, kemudian yang ketiga, tidak membahayakan tubuh kita atau bagus untuk kesehatan kita. Karena kenapa? Kalau makanan-makanan yang haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ataupun rezeki yang kita bawa pulang dari hasil yang haram, maka ketika dimakan oleh anak dan istri kita, maka kita akan mendapati anak kita yang susah sekali diatur, rewel, tidak nurut. Begitu juga istri kita, banyak membantah, banyak membentak terkadang omongan kita. Itu gara-gara makanan yang kita bawa ke rumah itu ada dari segi zat atau unsurnya tadi itu, atau cara memperolehnya tadi itu ada yang mengandung zat-zat yang haram. Untuk itu jamaah salat maghrib rahimakumullah, jadi mari bersama-sama kita harus betul-betul menseleksi makanan kita. Janganlah sampai kita memasukkan ke dalam perut kita atau membawa pulang makanan yang banyak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian di ayat tersebut juga dijelaskan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan tersebut musuh yang nyata bagimu. Maka maksudnya di sini jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu kita, mengikuti langkah-langkah setan, apalagi dalam mencari nafkah. Nah, karena banyak kaum muslimin ketika dia tidak sabar akan rezeki yang Allah berikan, dia potong kompas, dia melakukan tindak-tindak seperti korupsi tadi atau melakukan praktek riba. Riba ini luar biasa pengaruhnya, sepintas memang tidak nampak, tetapi dalam hadis dijelaskan dosa riba yang paling kecil itu sama persis seperti seseorang ia ajak ibu kandungnya melakukan ibadah haji atau umroh, kemudian dia zinahi di depan Ka'bah. Itu dosa riba yang paling kecil. Belum lagi dosa yang lainnya. Bagaimana bayangannya itu luar biasa. Maka jangan main-main kita terhadap sesuatu yang riba. Maka kalau kita sudah pernah terlanjur bergelut dengan dunia riba, maka pelan-pelan kuatkan iman kita. Kuatkan hati kita untuk berhijrah secara totalitas, untuk berhenti dari riba tersebut. Karena kenapa? Riba ini sangat mempengaruhi. Banyak rumah tangga yang cerai, itu ternyata setelah saya perhatikan, rata-rata perceraian mereka itu terjadi gara-gara suaminya melakukan praktek riba. Karena kenapa? Ketika kita melakukan praktek riba, otomatis keberkahan di dalam rumah tangga itu tidak ada lagi. Kenyamanan dalam rumah tangga itu tidak ada lagi. Maka di situ kita mendapati terkadang seringnya muncul perselisihan antara suami istri, sering adanya pertikaian. Itu disebabkan makanan-makanan yang haram atau yang riba ini yang kita bawa pulang. Nah, maka untuk itu kita harus menguatkan diri kita, berpegang teguh kepada syariat Islam. Insya Allah kalau kita terlepas dari belenggu riba, kita akan mendapati kehidupan yang nyaman, yang tenang, yang enak. Karena hidup ini enak dan nyaman ketika kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Janganlah kita mengira bahwa dengan banyaknya harta itu akan menyebabkan diri kita menjadi bahagia. Karena sesungguhnya ketika banyak sekali harta terkadang tidak bisa membuat orang bahagia. Suatu ketika saya pernah mendapati satu pasien, dia minta ruqyah, datang ke klinik saya. Dibawanya hasil medical check up-nya, itu semua penyakit tidak ada, kata dokter nihil. Nggak ada penyakit bapak nih. Kalau dari segi ekonomi, beliau bos tambang, mobilnya harga miliaran, HP-nya kiri kanan tuh harga 10 jutaan, ATM-nya penuh. Nah, jadi kalau dari segi keuangan, beliau bukan orang yang miskin, orang yang kaya raya. Nah, tetapi dia mendapati suatu penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh medis. Apa penyakitnya? Penyakitnya yaitu ketika dia disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan praktek perbisnisannya, Allah cabut ketenangan dalam jiwanya.
Maka ketika Allah sudah mencabut ketenangan dalam jiwa seseorang, walaupun hartanya menumpuk banyak, itu tidak bisa membuat dia tenang. Walaupun rumahnya besar, mobilnya mewah, istrinya banyak, cantik-cantik, tidak bisa membuat dia tenang. Pasti ada perasaan galau dalam hatinya. Apalah yang kurang nih ya? Bawa ke psikolog sesak, nggak bisa juga. Bawa ke psikiater, nggak bisa juga. Maka dia mencari obat ke sana kemari, tidak dijumpai obat. Nah, ternyata itu tadi, karena disibukkan dengan urusan dunia, terlalu mengikuti langkah-langkah setan, terobsesi dengan kehidupan dunia, maka kalau kita mengejar dunia, jelas mengikuti langkah setan, setan akan menenggelamkan kita. Sekiranya Allah mengaruniakan atau memberi kita satu lembah berisi dengan emas, maka manusia pasti akan meminta lembah emas yang selanjutnya. Atau Allah memberi satu gunung, tumpukan gunung besar, kayak gunung Bungkuk di Bengkulu Tengah itu, penuh dengan emas, diberi dengan kita, pasti ada rasa kekurangan dalam jiwa kita. Kita minta gunung yang selanjutnya dan selanjutnya. Karena kenapa? Karena mengikuti langkah-langkah setan itu akan berimbas seperti itu. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, maka ini maksud dari ayat yang selanjutnya ini tadi, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Maka jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas bagi kita. Karena kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, pilihan kita sebagai manusia itu cuma ada dua. Kita mau menjadi muslim yang taat atau muslim yang pelaku maksiat. Kalau kita menjadi muslim yang taat, maka arahan hidup kita ke depan itu jelas. Kamplingan kita jelas, kita masuk ke surga. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti aturan syariat Islam, maka yang akan kita turuti yaitu langkah-langkah setan tadi, aturan setan. Maka wajar nanti kehidupan kita akan ke setan-setanan. Balik rumah, nggak ada kenyamanan di rumah tuh, nggak ada ketenangan dalam rumah kita. Nah, itu karena disebabkan mengikuti langkah-langkah setan. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, itu mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi perintah yang diberikan oleh Allah ini untuk kita semua manusia, bahwasanya kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik untuk kesehatan kita, dan janganlah sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Terkadang muncul pertanyaan, bagaimana dengan makanan yang haram? Katanya boleh dikonsumsi ketika kondisi darurat. Ya tak? Pernah muncul pertanyaan seperti itu. Ustaz, saya pernah dengar guru kami dulu bilang waktu SD boleh makan yang haram dengan catatan kondisi darurat. Memang boleh. Sesuatu itu dikatakan darurat apabila terpenuhi 3 syarat. Jadi syarat-syarat sesuatu itu dikatakan darurat. Yang pertama, tidak kita jumpai makanan yang lain selain daripada makanan yang haram itu di situ. Nah, maka kalau kita sudah umpamanya lagi dalam perjalanan, musafir, melewati hutan, atau terdampar di suatu pulau, di pulau itu tidak ada makanan yang halal selain yang haram itu, maka itu syarat yang pertama. Nah, jadi kata ulama, kondisi itu dikatakan darurat apabila terpenuhi 3 syarat. Itu yang pertama, tidak dijumpai makanan yang lain. Kemudian yang kedua, kalau tidak kita makan makanan tersebut, itu akan membahayakan nyawa kita. Jadi kalau sudah kelaparan, sudah 2-3 hari nggak jumpai makanan, dan salah satunya langkah terakhir itu ada makanan yang haram, nah itu syarat yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, harus diyakini betul bahwa makanan tersebut betul-betul bisa menyambung hidup kita. Nah, jadi kalau 3 unsur tersebut terpenuhi, maka bolehlah kita makan makanan yang haram. Tapi kalau baru satu saja unsur, tidak dikatakan darurat. Jadi kalau dikatakan darurat, penuh full ketiga-tiga unsurnya. Baik, jamaah salat maghrib rahimakumullah, tinggal berapa menit lagi. Kalau ada pertanyaan, kita silakan saling tanya jawab. Yang bisa saya jawab, langsung saya jawab malam ini. Kemudian yang tidak bisa saya jawab nanti akan menjadi PR bagi saya pribadi. Baik, bapak-bapak yang hadir, silakan kalau mempunyai pertanyaan.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Iya betul. Mhm. Iya betul. Iya iya. Iya. Iya betul. Heeh. Betul betul. Betul. Hmm. Iya. Hmm. Iya iya betul. Iya. Elpom MUI nggak ada. Iya betul. Iya iya. Heeh. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk menghindari riba? Memang untuk kita hidup di akhir zaman ini, untuk menghindari riba 100% itu hal yang mustahil. Debu riba, hal yang paling kecil yaitu uang yang kita pegang setiap hari. Itu debunya. Ya, belum kalau kita nyimpan di ATM, apalagi bukan ATM syariah. Sesyariah punya sekarang itu belum syariah murni 100%. Karena kenapa? Hukumnya seperti kata Bapak tadi, dia menginduk kepada hukum Bank Indonesia. Iya kan? Jadi nggak bisa syariah 100%. Nah, cuman sikap kita sebagai kaum muslimin, kita mencari mudarat yang paling kecil. Nah, mencari mudarat yang paling kecil. Jadi kita di antara beberapa pilihan, carilah pilihan yang paling rendah. Ya kalau memang ada bank-bank syariah di sekitar kita, kita lebih mengutamakan itu. Tapi kalau memang tidak kita jumpai bank syariah di sekitar kita, maka ada bank yang lain, ya mungkin kita hanya sebatas nabung, ya dan tidak mengambil bunga dan segala macam. Nah, jadi kalau ada bunganya, ya kita sedekahkan aja. Ambil, kasih ke panti asuhan, kasih ke yatim, kasih ke pembangunan, segala macam. Jangan dimakan. Pokoknya kita nabung 100 juta. Nanti kan ketika kita menarik 100 juta kan udah jelas ini ada bunganya dalam jangka waktu beberapa tahun. Maka hal tersebut jangan kita ambil. Kalau memang susah untuk menghindari ya, pertama kita cari bank syariah, kalau nggak ada baru kita beralih ke yang itu. Nah, kemudian kalau memang itulah salah satunya ada, nggak ada yang lain, ya paling minimal jangan kita makan dari itu. Karena itu nanti akan berbahaya bagi tubuh kita. Karena jasad tubuh kita ketika kita memasukkan sesuatu yang haram, itu jelas yang pertama ibadah kita selama 40 hari tidak diterima. Selama 40 hari ibadah kita tidak diterima gara-gara kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam jasad kita. Seperti itu. Jadi itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua mengenai pengobatan, dan ini juga memang yang menjadi problematika kita umat di akhir zaman. Ya karena tidak sabar akan penyakit tersebut, banyak beberapa kaum muslimin yang mereka terjerumus kepada pengobatan-pengobatan di luar jalur. Bahkan ada yang lebih parah lagi melakukan ritual-ritual kesyirikan. Banyak yang melakukan ritual-ritual kesyirikan karena nggak sabar. Nah, maka kembali ke konsepnya tadi, kalau kita ditimpa suatu penyakit, hukum berobat itu boleh dan bahkan wajib kita berobat, berusaha. Maka kita melakukan usaha semaksimal mungkin, hasil akhir kita serahkan kepada Allah. Ya kalau memang hasil akhirnya Allah berkehendak kita meninggal, ya itu memang udah takdir kita, nggak bisa kita robah. Maka kita harus melindungi. Menaklah kita meninggal dalam keadaan sakit, insya Allah kita dihitung syahid, dan sakitnya kita itu akan menghapus dosa-dosa kita kalau kita bersabar.
Tapi kalau kita lah ditimpa penyakit, tidak sabar, berobat dengan sesuatu yang haram, ya sakitnya tadi tidak bisa menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi justru sakit itu tadi, udahlah sakit, pahala tidak dapat, yang ketiga mati masuk neraka. Nah, ini kan buruk pilihan ini. Jadi mending kalau kita ditimpa suatu penyakit, sabar akan penyakit itu jauh lebih baik. Karena para ulama terdahulu, ketika ditimpa suatu penyakit, itu mereka memilih bersabar. Bersabar sambil berikhtiar, dan ikhtiar itu harus betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Adapun kalau ikhtiarnya memang sudah mentok, bawa ke dokter sudah, bawa ke tukang urut sudah, bawa kemana-mana sudah, dan inilah pilihan terakhir. Nah, kalau ada pilihan terakhirnya memang itu tadi masuk kategori darurat, kalau terpenuh 3 unsur darurat tadi, maka barulah kita boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan tadi, atau kita menggunakan obat-obatan Cina dan segala macam jenisnya. Nah, jadi harus terpenuhi 3 unsur. Pertama, unsurnya tadi, tidak kita jumpai di muka bumi obat selain itu. Yang kedua, kalau tidak diobat, orang ini bakal mati. Yang ketiga, diyakini betul di kalangan masyarakat bahwa obat itulah yang paling manjur. Nah, kalau 3 unsur ini terpenuhi, baru itu dimanakan kategori darurat, bolehlah kita berobat dengan itu. Tapi kalau ketiga unsur ini belum terpenuhi, hindari. Menghindari itu lebih baik. Ya tak? Baik, ada pertanyaan lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Musyrik ya, kaum musyrik. Ya. Ya. Yang melahirkan 5 kali